Shalom anak-anak muda. Shalom Jesse. Yang ada di rumah lambaikan tanganmu, puji Tuhan. Kalau malam hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan, ya. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Beberapa bulan ini kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita fokus menyembah Tuhan malam hari ini. Mari teman-teman yang ada di rumah fokus untuk menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kami kembali ya Tuhan mengucap syukur buat malam hari ini, di mana Tuhan masih boleh memberikan kami kekuatan, anugerah yang terindah ya Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, malam hari ini kami mengangkat tangan kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, jiwa kami, bahkan roh kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Engkau yang mengambil alih seluruh jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami. Kami siap menyembah Tuhan malam hari ini. Kami siap menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Sungguh dengan apa kami membalas setiap anugerah-Mu. Selain hati dan hidup kami persembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau Allah yang setia,
sungguh dengan apa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Jesus, Jesus.
semangat anak-anak muda, katakan yes. Mari memuji Tuhan, katakan sama sebelah kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Bapak kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami bersyukur buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Hari ini ajar kami kembali untuk kami lebih mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda, sebagai generasi-generasi terakhir, sebagai generasi-generasi Yeremia di akhir zaman ini Tuhan. Perlengkapi setiap kami untuk menghadapi hari-hari kami ke depan. Terpuji Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Shalom anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau belajar kembali apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai generasi-generasi Yeremia, sebagai generasi-generasi terakhir di zaman ini. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang masuk di dalam yang namanya spiritual warfare, atau yang dikatakan sebagai salah satu peperangan rohani di dalam kehidupan kita. Saudara ingat bagaimana Tuhan janji bagi setiap kita bahwa Tuhan akan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Bahkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kenapa?
Ada satu panggilan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, yang disebut dengan sebagai The Great Commission, atau panggilan agung di dalam kehidupan kita. Anak-anak muda kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Matius 28 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata bagi setiap kita, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Anak-anak muda kasih Tuhan, saat ini, sekarang ini adalah waktunya generasi-generasi muda bangkit dan dipakai di dalam peperangan-peperangan rohani. Untuk apa? Untuk memenangkan banyak jiwa, untuk memenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kapan? Hari ini. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka." Bahkan dikatakan, "Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Artinya apa? Ada satu panggilan, ada satu tugas yang saya sebut call of duty spiritual warfare. Ada satu panggilan ilahi di dalam kehidupan kita, ada satu panggilan Tuhan bahwa hari-hari ini kita harus banyak, atau kita harus lebih lagi masuk di dalam peperangan rohani. Bagaimana caranya supaya setiap kita siap untuk masuk di dalam peperangan-peperangan rohani tersebut? Yang pertama saya catat di sini adalah training dan equipping, atau artinya apa? Latih setiap mereka, latih diri kita, equipping kita, perlengkapi diri kita. Kita nggak akan bisa masuk di dalam sebuah peperangan rohani tanpa ada yang namanya pelatihan, tanpa ada yang namanya persiapan atau disiapkan. Saudara kasih Tuhan, seorang tentara ketika dia mau masuk di dalam medan peperangan, sebelumnya mereka akan dilatih terlebih dahulu dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam latihan yang kadang-kadang sampai di luar batas kemampuan fisiknya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka menyelesaikan semua tugas mereka, ketika mereka menyelesaikan semua latihan mereka, mereka akan keluar menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Demikian juga dengan setiap kita. Setiap prajurit, setiap kita, ketika kita dikhususkan oleh Tuhan untuk melakukan satu peperangan rohani, Tuhan tentu akan siapkan setiap kita untuk dilatih, untuk di-training. Bagaimana caranya kita dilatih? Kita akan masuk di dalam yang namanya satu kumpulan atau satu kelompok yang namanya KUL atau Komsel atau FC, Family Care. Mari terlibat, mari bergabung, ayo ambil bagian di dalam sebuah family care. Anak-anak muda, jangan pernah mau ketinggalan. Sekalipun hari-hari ini kita terus beribadah secara online, tetapi setiap hari Kamis kita tetap adakan ibadah family care, sekalipun ada di rumah masing-masing. Jangan pernah mau ketinggalan, tetap ada di dalamnya, ambil bagian di dalamnya. Kenapa? Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan yang ke-33, firman Tuhan berkata bagi setiap kita, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Ada satu hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk terus memberitakan firman, menceritakan kebaikan Tuhan. Tetapi kita juga butuh kekuatan yang dari Tuhan untuk mampu memberitakannya. Ayat 30 berkata, "Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Ayat 31, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Saudara kasih Tuhan, ini bercerita ketika kita ada di sebuah kumpulan atau di dalam sebuah kelompok. Para rasul juga berkumpul bersama-sama. Mereka ada di dalam sebuah rumah, mereka berdoa bersama-sama, dan apa yang terjadi? Maka goyanglah tempat mereka berkumpul. Ayat 32 dikatakan, "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa." Inilah Komsel. Ada kata sehati, ada kata sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya bahwa sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 33,
Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita ada di dalam kumpulan yang namanya komsel atau FC atau kul, saudara akan mendapatkan kekuatan. Saudara akan memiliki keluarga-keluarga rohani, teman-teman rohani, kakak-kakak rohani yang siap untuk mendukung, yang siap untuk mendoakan, yang siap untuk terus menjaga setiap kita supaya apa? Kita tetap on fire, kita tetap menyala-nyala, api yang ada di dalam diri kita tetap menyala. Maka ketika kita ada di dalam kumpulan tersebut, kita akan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan kita tidak mudah tergoyahkan oleh apa? Oleh daya tarik dunia, dan kita siap untuk masuk di dalam peperangan rohani. Selanjutnya yang berikutnya, yang kedua, bagaimana caranya kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita masuk di dalam peperangan rohani. Yang kedua adalah motivate atau motivasi. Mari kita motivasi diri kita, motivasi teman-teman kita, motivasi orang lain. Untuk apa? Supaya kita terlibat di dalam pelayanan. Jangan setelah kita masuk di dalam kelompok tersebut atau kita ada di dalam komsel kemudian kita berkata, sudah aku cukup seperti ini saja. Yang penting aku menjadi anggota komsel, sudah cukup. Tidak, tetapi dikatakan bahwa setiap kita dimotivasi, kita dilatih, bahkan kita diizinkan untuk melayani. Jangan pernah mau tinggal diam. Jangan pernah mau hanya duduk berpangku tangan. Jangan pernah kita hanya merasa puas dengan keadaan kita saat ini. Anak-anak muda dikasih Tuhan, ketika kita ada di dalam kelompok-kelompok sel, kita pasti tentu akan ada yang namanya adik-adik rohani, ada yang namanya anak-anak rohani yang akan siap dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Setiap kita ibaratnya seperti anak panah di tangan pahlawan. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Hidup kita, diri kita, keadaan kita itu seperti anak panah di tangan pahlawan yang akan keluar. Jangan hanya menjadi jago kandang, jangan hanya mau di rumah saja, diam saja di rumah, tetapi kita harus terlibat di dalam pelayanan. Di mana kita bisa melayani? Kalau saat ini kita masih ibadah online, kita masih ada di rumah-rumah, kita jangan berpangku tangan. Cari adik-adik rohani kita. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa kita latih. Kita melayani generasi, belajar komitmen, bayar harga, disiplin rohani, dan penundukan diri itu perlu. Itu penting. Ketika kita ada di dalamnya, ketika kita bergerak bersama-sama, seperti tadi pemazmur katakan, seperti anak panah di tangan pahlawan, kita disiapkan, kita dilatih di dalam pelayanan. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa masuk di dalam peperangan rohani tersebut? Tadi firman Tuhan berkata di dalam Matius, pergi. Ada kata pergi. Sebab itu Matius 28 ayat yang ke-19, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kalau saudara hanya diam saja di rumah, saudara tidak pernah keluar, atau saudara hanya diam saja berpangku tangan, gak akan pernah saudara bisa merasakan masuk di dalam sebuah peperangan rohani. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, saudara harus masuk ke dalam peperangan rohani. Dan itu harus kita hadapi hari-hari ini. Saudaraku, mengutus atau diutus, saudara tidak akan dilepas begitu saja. Saudara akan diperlengkapi. Tadi dikatakan diperlengkapi di dalam komsel, di dalam kelompok-kelompok FC yang ada. Bahkan ketika saudara sudah ada di dalam kelompok FC, saudara dilatih untuk melayani dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu, di dalam kelompok kecil terlebih dahulu. Ketika saudara setia di dalamnya, ketika saudara ikut ambil bagian di dalamnya, dan saudara sudah siap, saudara akan diutus. Untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada orang lain, membuka komsel-komsel yang baru, mengutus, saudara akan diutus. Sebab itu saudara kasih Tuhan,
ketika Yosua maju ke medan peperangan, sementara Musa, Harun dan Hur mereka menopang secara rohani. Kalau kita flashback ke dalam perjanjian lama, ketika Yosua diutus maju ke medan peperangan, ada bapak-bapak rohani, ada kakak-kakak rohani yang akan terus mendukung. Demikian kehidupan kita. Ketika kita maju, ketika kita keluar, akan ada kakak-kakak rohani, akan ada bapak-bapak rohani yang akan terus mendukung kita secara rohani. Sebagaimana Yosua tadi, di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13, firman Tuhan berkata bagi setiap kita. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-11 tadi, ketika Yosua maju berperang dan Musa, Harun dan Hur ada di puncak bukit, Musa mengangkat tangannya. Artinya apa? Musa menopang Yosua secara rohani. Di dalam doa-doanya, bangsa Israel menjadi kuat. Mereka bisa mengalahkan bangsa Amalek. Tetapi apa yang terjadi? Ketika tangan Musa mulai lelah, mulai turun, mulai kalahlah bangsa Israel. Bangsa Amalek akan menjadi semakin kuat. Kita lanjutkan. Ayat 12 berkata, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudaraku, ketika kakak-kakak rohani kita, ketika bapak-bapak rohani kita terus menopang kita di dalam peperangan-peperangan rohani kita, maka kita akan semakin kuat di dalamnya. Seperti Yosua, Harun dan Hur, seperti Musa, Harun dan Hur. Ketika tangan Musa mulai lelah, Harun dan Hur cari batu supaya apa? Musa bisa terus mengangkat tangannya. Bahkan Harun dan Hur menopang di sisi sebelah dan sebelah, saling kerjasama, ada satu unity di dalamnya. Kita nggak akan bisa berperang sendirian, kita nggak akan bisa maju perang sendiri, tetapi butuh yang namanya keunitian. Saudara kasih Tuhan, mari persiapkan hidup kita, mari persiapkan diri kita untuk masuk lebih dalam lagi, untuk masuk lagi di dalam peperangan-peperangan rohani hari-hari ini. Kita tidak akan tahu sampai kapan kita akan beribadah secara online. Mungkin saudara berkata, aku bebas, ketika aku ibadah aku bisa melakukan suka-suka hatiku sambil tiduran, sambil mungkin ngobrol sana sini, atau mungkin saudara sambil balas chatting teman saudara. Tetapi saya mau katakan, hari ini Tuhan ingatkan, masuk di dalam peperangan rohani. Jangan pernah berhenti, jangan pernah takut. Persiapkan hidup saudara, persiapkan diri saudara. Saudara akan dilatih, saudara akan dibentuk, saudara akan dipersiapkan masuk di dalam peperangan rohani lewat apa? Ketika saudara dilatih lewat komsel atau lewat kul yang ada di tempat tinggal saudara, maka saudara akan siap untuk diutus keluar maju berperang. Maka apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, the Great Commission tadi, amanat agung Tuhan, perintah agung Tuhan untuk pergi, jadikan semua bangsa muridku. Saudara akan berkata, ini aku, utus aku Tuhan. Kita tidak akan berkata, Tuhan aku belum siap. Siap tidak siap, mau tidak mau. Ketika saudara sudah ada di dalamnya, saudara akan terus maju berperang. Sebab itu, persiapkan hidup saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami.
kami sudah mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kami mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hidup kami masuk di dalam peperangan-peperangan rohani. Kami tahu kemampuan kami terbatas, kekuatan kami terbatas. Tetapi ketika kami serahkan hidup kami, ketika kami serahkan diri kami, Engkau yang akan membentuk kami, Engkau yang akan melatih kami. Terima kasih Bapa. Biarlah di masa muda kami akan menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpuji Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Terus meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar-pendengar firman-Mu saja. Dan mulai hari ini kami akan berkata, aku siap, kami siap untuk masuk ke dalam peperangan rohani. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpuji Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan melanjutkan segala tugas, aktivitas, bahkan pelayanan kami. Mampukan kami sepanjang hari ini. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Saudara kasih Tuhan, mari buka hatimu. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Terima berkat-Nya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.